Oke, halo semuanya. Welcome dan selamat datang nih di episode spesial WBT Talk podcast yang kedua. Di mana di sini kita akan mengupas kisah dan tantangan dari dunia bulu tangkis dengan saya host pertama Fajrul Amin dan rekan saya Rial Rehan. Dan di episode kali ini tuh kita bakal membahas topik yang jarang tersentuh tapi sangat penting, yaitu peran strategis wasit PBSI dalam mewujudkan sportivitas di bulu tangkis. Oh my god, bagus sekali ya tema kita kali ini ya. Emang keren banget nih. Pasti penonton pada penasaran ya. Iya, penasaran banget di peran wasit di pertandingan Betul tuh gimana banget, dan Miri. pengalamannya. Masa kita nggak mungkin berdua doang kan yo hari Iya. ini. Nah, karena tidak mungkin berdua, kita saat ini udah kedatangan nih dua tamu spesial nih yo. Betul banget nih. Yang dimana satu ini udah sering kita lihat lah. Dia sering di UABT lah. Betul Sedangkan banget. yang satunya kan alumni beserta wasit dari Iya, di PBSI Kota Malang. Mungkin langsung aja nih yo kita perkenalkan tamu spesial kita. Yang pertama buat Mas Yudi. Wih. Dan juga didampingi oleh Ketua Umum UABT tahun ini yaitu ada Mas Irul. Wih, Keren banget nih. keren banget nih yo. Gimana nih Mas Yudi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini baru selesai dari Surabaya. Nanti insya Allah kalau misalnya diberi kesempatan nanti baru lanjut lagi tanggal 19. Wih, Padat ya. Iya, padat banget. Alhamdulillah. Iya. Kalau Mas Irul nih, gimana nih kabarnya nih? Saya ya alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. 30 tahun juga di sini saya mendampingi dari Mas Yudi biar kita lebih enak ngobrolnya. Oke. Oke nih yo. Sebelum kita lebih dalam nih terkait diskusi kita hari ini. Betul. Mungkin boleh nih sedikit bagi pengalaman dulu nih buat Mas Yudi. Mungkin kayak buat opening kita nih, bagaimana pengalaman dari Mas Yudi itu sendiri. Oke, nama saya Yudi Wicaksono Saputra. Saya sekarang menjadi wasit jenjangnya levelnya provinsi, yaitu di Jawa Timur. Baru kemarin 2023 itu saya baru penataran, yaitu istilahnya jenjang lebih tinggi lagi dari awalnya Pengkot atau Pengkap Malang. Kebetulan saya jenjangnya Pengkot mewakili Kota Malang, baru setelahnya menuju ke Provinsi Jawa Timur. Nah, pertama kali saya menekuni wasit. Sebelum wasit itu saya menekuni hakim garis. Hakim garis itu yang membantu wasit untuk melihat di mana shuttle-nya jatuh. Iya. Itu hakim garis. Terus jenjang dipercaya menjadi wasit itu saya pertama kali tuh tahun 2014. 2014. Nah, ini Udah lama baju banget. yang pertama kali. Wih, Berkesan nih. berkesan banget nih pertama kali ini. Sangat berkesan banget ini. Ini dulu Jarum baru marak-maraknya itu mensponsori bulu tangkis jor-joran banget. Iya sih. Itu di 2014, mungkin di mulai akhir-akhir ini Jarum sedikit menurun untuk sponsor berbagai pertandingan, tapi untuk pembinaan Jarum saya akui the best Jarum. Terus sih kalau Jarum itu yang Emang Di Jarum ya? Indonesia memang luar biasa. PB Jarum istimewa. keren banget sih. Emang yo. Itu. Oke, mantap sekali nih buat pengalaman Mas Yudi Iya, ya. pengalamannya sangat berkesan banget nih. Udah dari 2014 loh. Old banget loh itu. Udah hampir 11 tahun. Wah, iya. Tahu. Lama banget. Iya udah satu dekade lebih. 2014 kita masih SD gak sih itu? Iya, Enggak gitu. Berarti tahu banget aku. Enggak, itu senior Mas. Senior. senior. Pengalaman. Oke nih. Oke. Mungkin kita awalin diskusi ini dengan pengantar-pengantar dulu nih, Mas. Aku mau nanya nih kepada Mas Yudi nih. Biasanya kan buat Mas Yudi udah lama kan jadi wasit, pasti banyak banget nih pengalamannya dari mimpin pertandingan nih. Nah, bagaimana sih Mas Yudi itu mengatur hubungan
baik antara wasit dengan pemain yang bermain dan pelatihnya itu agar terjaga harmonis gitu Mas. Misalnya mungkin pertandingannya itu dalam tempo atau tensi yang panas itu. Oh iya, kalau misalnya tensi panas tuh biasanya sering banget ya gimana, tapi seorang wasit harus adil antara dua pemain, antara yang kanan yang kiri itu juga harus adil, karena biasanya official tuh pasti menggebu-gebu. Kalau misalnya pemain saya harus menang nih kayak gini. Iya. Semua bener. Entah itu salah atau entah itu shuttle yang masuk atau Iya. keluar. Poin. Pasti biasanya official pasti gimana caranya pemain tuh harus menang. Iya. Itu yang pertama. Nah, gimana seorang wasit harus adil antara dua pemain ini atau dua pasangan ini? Ya mau nggak mau jangan sampai kita seorang wasit jangan sampai apa ya gimana ya? Maksudnya saya mau mendukung ini, Memihak saya ya, mau memihak Iya, itu berarti harus netral. harus netral. Ya namanya juga seorang wasit ya. Iya, bener. Harus benar-benar di tengah, makanya posisi seorang wasit kan di tengah kan. Iya, biar Biar adil. Iya, Kiri iya. nggak ada memihak ke kanan Iya. kiri. Itu sih. Tapi tensi gimana seorang wasit itu harus tenang. Itu kuncinya. Oh, Tenang, mental ya Mas. mental. Itu saya beberapa kali memang mental gimana membuat apa ya diri tuh benar-benar tenang, jangan sampai terpancing emosi itu pasti. Apalagi nanti official memancing apa pemain yang biasanya ini harusnya gini Kompor. wah itu kompor itu Iya, kompor. biasa itu. Tapi gimana wasit harusnya tenang. Tapi ini Benar. pernah ini nggak sih Mas kayak ada apa namanya hasutan gitu kayak ini harus menangin yang ini Mas gitu. Iya, kayak dikasih tip berapa. Biasa. Iya, kan kita nggak tahu. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah belum pernah. Bersih. Cuma setelah itu biasanya kita pesir gini kena Oh. itu udah biasa. Tapi gimana caranya kita seorang wasit ya netral lah gimana caranya. Tapi kalau setelah pertandingan guyon sama pemain ataupun sama official itu sudah biasa. Tapi gimana gitu ya? harga diri seorang wasit harus Wah, Betul banget sih, betul banget. Harga diri sih. harga diri. soalnya kan biar official sama pemain tuh harus disegani di atas. Benar Mas. Benar sih. Gimana caranya juga oh ini hakim wasitnya juga baik nih, maksudnya baik itu dalam arti tidak memihak satu yang lain, Adil. Adil. gitu. Adil dan netral Mas ya. Soalnya nggak hanya di bulu tangkis saja, di Iya. cabur olahraga Iya. manapun wasit pasti kalau bisa salah ya wes. Sebenarnya wasit salah itu sebenarnya manusiawi. Iya. Iya, semua wasit Itu manusia. Seperkecil sedetik kesalahan itu manusiawi. Namanya juga manusia ya. Iya. Iya, manusia. Kalau misalnya bener terus itu bukan manusia. Itu ciptaan Tuhan. Ciptaan. Bukan manusia. Iya. Lain itu malaikat itu. Nabi. Iya, nabi. Nah, gitu ya. Biasanya kan official kan masih nggak terima itu harus gini wasit ini gini. Ya terkadang apa ya official tuh juga peraturan tuh sebenarnya banyak banget. Ada berapa pasal itu sebenarnya banyak. Terkadang official tuh juga ini mungkin melenceng ya. Official tuh terkadang jarang membaca peraturan. Tidak patuh. Ya wasit harusnya seperti ini sudah benar sesuai dengan rules dan ketentuannya, tapi official tidak mengerti. Itu sih Oke. Berarti panjang ya ceritanya ya. panjang sih. Oh, iya, sangat mendalam ya. Sangat mendalam Padahal cuma pengantar nih gitu ya. Iya ya. Ini baru awal-awal Udah nih. masuk kemana-mana ya, apa ya? Iya, kita next aja ya. Oke, aku mau tanya nih Mas. Mungkin ada gak sih Mas perbedaan spesifik dalam tugas wasit di level kompetisi lokal, nasional dan internasional? Mungkin kalau lokal tuh kayak tarkamnya gitu sih. Ya, mungkin kalau tarkam menurut saya kepada veteran ya. Kayak kemarin waktu pada saat ke Jurkot, itu kan biasanya veteran. Itu sebenarnya kita sebagai wasit ngikutin aja. Maksudnya fault misalnya pada saat servis santai, nggak terlalu ketat banget. Tapi pada saat misalnya hakim garis melakukan kesalahan, pasti pressure-nya ke wasit. Soalnya wasit juga harus melihat setelahnya di mana dan Iya. hakim garis apabila kesalahan satu aja jatuh di mana, biasanya wasit yang diyakini. Iya sih. Iya. Itu sebenarnya pressure-nya. Itu untuk kalau misalnya veteran ataupun untuk ke mana tarkam ya. Tarkam. Tapi kalau misalnya ke level selanjutnya apa yang lebih tinggi, kebetulan internasional
Saya belum pernah mewasiti, tapi saya pernah jadi hakim garis di IC. Ini nanti saya tunjukkan di sertifikatnya. Alhamdulillah dipercaya menjadi hakim garis di Malang. Di pada saat platinum di Platinum Arjosari itu ada kejuaraan. Ya, itu ada pemain Jepang, pemain Keren. iya sih pemain Itu Jepang. tahun berapa, Mas? Waduh, tahun berapa nanti saya lihat. Oke, Mas. Pertama itu di Platinum. Sebelumnya lagi itu di Gor apa sih namanya daerah sana tuh, Gor Kenaro itu pernah juga. Iya. Itu saya menjadi panpel yang biasanya ngepel lapangan. Iya. Itu juga termasuk bagian dari petugas wasit, petugas lapangan. Iya. Itu ada Jepang, itu pertama kali saya bukan kenal ya, melihat pemain yang sekarang jadi pemain dunia, maksudnya Indonesia, yaitu Gloria. Itu tinggi, ternyata tinggi banget. Saya ngeliat Jauh ya? cewek kan cewek Iya. cewek tinggi, sebenarnya nggak kurus, sedikit berisi, cuma tinggi. Tinggi banget. Kaget saya. itu pertama kali. Terus siapa lagi, Fajar kalau nggak salah sempat di situ. Itu kan masih baru awal banget kan. Oh, Itu iya. 2000 berapa saya lupa, Berarti masih belasan ya, Mas? 2010-an. 2010-an. Itu Gor Kenarok. Terus yang kemarin itu di Platinum tuh saya hakim garis. Itu sih kalau misalnya yang untuk jenjang baru lokalan, misalnya provinsi tapi udah nasional, itu saya kemarin baru selesai di Sirnas A Jawa Timur. Itu baru saya pertama kali nasional yang dipercaya jadi wasit di Gor Sudirman. Wow, Pas. banyak banget. Itu ya. pressure-nya luar biasa tinggi. Jelas sih. Luar biasa tinggi, tapi saya juga dapat pengalaman dari wasit-wasit yang sudah nasional terdahulu. Sebetulnya saya satu kamar dengan Mas Anjar. Kebetulan Mas Anjar itu udah nasional B atau nasional A. Itu kemarin kalau nggak salah Mas Anjar baru Indonesian Open ya, yang kemarin. Iya, Indonesian Open, ya. Beliau sudah jadi wasit. Wow, Indonesia Open. Kebetulan saya satu kamar dengan beliau, jadi Sharing sharing pengalaman ya? sharing pengalaman, ingin gimana. Itu baru pertama kali sih. Luar biasa pengalamannya. Keren ya. Udah internasional nih, Mas. Walaupun itu hakim garis tapi Iya, tapi sudah- internasional. Iya, udah ketemu pemain dari luar negeri, Iya. Jepang dan lain sebagainya lah. Betul banget, ya. Oke nih Mas Yudi, aku jadi semakin kepo nih kepada Mas Yudi. jangan Karena tertarik banget nih soal cerita Mas Yudi sendiri. Iya. Nah, kan Mas Yudi udah sharing kan pengalaman dan sebagainya nih. Nah, sebelum Mas Yudi menekuni dunia perwasitan itu di Malang sendiri itu ada nggak sih kayak sering diadakan pelatihan ataupun workshop gitu yang buat meningkatkan kualitas wasit gitu? Kalau misalnya untuk workshop sendiri ya, untuk penataran, sebenarnya penataran wasit, namanya itu penataran wasit dan hakim garis Pengkot atau Pengkot Malang atau Pengkap Malang. Nah, kalau misalnya Pengkot Malang kemarin itu saya terakhir untuk saya untuk di angkatan saya yang saya ikutin dulu itu tahun 2017. Terus ada lagi 2019, yang 17 kebetulan alhamdulillah itu yang mengadakan dari Universitas Brawijaya. Kerjasama dengan Keren banget sih. PBSI Kota Malang. Terus yang di 2019 itu yang mengadakan UM, kerjasama dengan PBSI. Terus yang terakhir itu Kabupaten Malang, sekaligus peresmian dari Gor Uraha. Gor Uraha yang di kabupaten itu kemarin 2023. Biasanya kan dua tahun sekali. Ini Iya. belum tahu nanti kelanjutan. Perlu sih sebenarnya untuk regenerasi wasit dan hakim garis itu Iya perlu. sih, Sebenarnya perlu sih. karena kita jujur untuk Malang dan Surabaya itu sering sekali mengadakan event atau turnamen. Otomatis terutama kebutuhannya tuh sebenarnya semakin berkembang dan kita juga harus
wasit sama hakim garis juga perlu refreshing. Iya sih. Apalagi peraturan-peraturan sekarang semakin update, Ketat ya. semakin Iya, ketat. main ketat. Sekarang PP pusat untuk PBSI sekarang pengurusnya mulai didisiplinkan lagi. Atlet sekarang mulai tahun 2010-an pokoknya 2015-16 itu atletnya sudah mulai ketat. Itu sekarang yang semakin sekarang ini pemainnya juga untuk player ya, terutama atlet itu semakin diperketat. Kalau misalnya dulu kan sering sekali tuh yang banyak yang nyolong umur. Oh Iya, iya, iya. Umur itu Oh iya, sekarang udah nggak bisa. sekarang udah bisa nggak bisa. Sekarang diperketat lagi jenjangnya, dari kota, provinsi, baru ke PP pusat itu seleksinya ketat banget. Berarti memang benar-benar ketatnya Mas. Iya, benar. Terus apa tadi kan Pak Jurul nanya ke workshop ya terkait penataran itu. Itu kayak ada batas umur minimal nggak sih Mas? Kayak ini kalau mau jadi wasit atau mau jadi linesman itu minimal umur berapa? Atau harus sudah nggak kuliah atau gimana? Iya. Kalau misalnya umur ya, setauku terakhir ya informasi yang saya dapat atau saya peroleh itu untuk konten nasional maksimal 35. Maksimal. Maksimal. Berarti minimal bebas. Minimal bebas. Oh. Itu nasional ya, jenjang ke nasional. Soalnya kan masing-masing kota dan provinsi Punya aturan. punya aturan berbeda. Karena mungkin regenerasi kembali itu sendiri ya. Karena Iya. Muda gitu. untuk masih muda, terus otaknya juga masih encer. Iya. Sebenarnya kalau misalnya untuk ketegasan pasti biasanya kan apa ya, orang sekarang tuh masih Gen Z ya Mas? Iya, Gen Z. Karena masih agak labil. Iya, iya, Apalagi betul. pada saat untuk menjadi wasit harus tidak memihak Iya, satu apa nih. sambil- Biasanya tuh itu yang lebih penting sih. Oh. Iya sih. Itu. Gen Z mempengaruhi juga ya ternyata Iya. Gen Z ya. Taruh ya Gen Z ya. Iya, pikir Pola betul. pikirnya. Ya, kebiasaan. Karena mungkin ya nggak tahu ya, kalau misalnya Gen Z sekarang tuh mungkin menurut kami ya yang udah lama ini disiplinnya kurang menurut. Oh, iya. Oh. Makanya disiplinnya itu kurang. Jadi dari provinsi sama nasional juga, dari seleksi juga ketat juga. Gimana apa ya, masing-masing provinsi itu biasanya juga punya Aturan. aturan tersendiri, punya ketentuan tersendiri, seleksi sendiri. Ini layak nggak harus ke jenjang berikutnya, biasanya itu ketat sih sebenarnya. Oh. Ngeri. Berarti emang seleksinya. Pengalaman juga sih Iya. sebenarnya. Biasanya nggak main-main berarti. Iya. Iya, nggak main-main berarti untuk menjadi wasit bulu Berarti tangkis di udah Indonesia. mulai itu ya, kayak tata tertib dan sebagainya udah agak dipersempit, kayak perketat lagi lah. Iya, Oke nih Mas Yudi, mungkin kita langsung ke next questionnya nih Mas. boleh silakan. Eh, Apa itu? Mas Yudi kan udah sering nih tadi mimpin pertandingan nih. Ah, Nah, menurut Mas Yudi itu aturan apa sih yang dalam bulu tangkis itu yang sering menjadi tantangan untuk ditegakkan gitu? Iya, jadi kayak Mungkin contohnya itu kayak servis gitu kan biasanya ada yang Harus di Dada. atas. yang Betul. curang Iya. gitu Mas dan sebagainya lah. Nah, menurut Mas Yudi apa yang susah buat ditegakkan nih? apa ya, kalau misalnya untuk servis, jujur untuk diri saya sendiri dari pertandingan, hal yang tersulit itu menurut saya itu servis. Kalau untuk pada saat main, pada saat itu rally, shuttle-nya atau raketnya kena kena net dan Iya. sebagainya, itu kan sebenarnya udah biasa. Sebenarnya yang untuk pressure tersendiri itu sebenarnya servis. Itu paling jujur, paling menurut saya yang paling susah. Apalagi kalau misalnya wasitnya single factor ya. Maksudnya single factor tuh di bawah tuh tidak ada yang membantu untuk hakim servis. Ada servisnya, iya. nggak ada servisnya. Bisa gitu ya? Biasanya kan ada Ada servisnya. servisnya. Kalau saya di TV-TV internasional kan ada pertandingan internasional kan di sebelah Kanan kanan. kiri. Oh Kanan iya. kiri. Kalau misalnya Yang di bawahnya itu ya? Ya, kalau saya di atas itu kan wasit, kalau misalnya di bawah tuh Servis. Buat servisnya. servisnya. Nah, itu kalau saya di kota-kota kan jarang, nggak ada. sendiri. Itu udah sendiri, harus apa ya? Mental sih. Mental juga. Sekarang tuh ada 2 peraturan. Kalau misalnya nggak ada untuk Kotak ngeliat. kotak untuk ketentuan high service, itu peraturannya ada 5.
Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada, cuma ya udah ketinggiannya ya Iya, ketentuan samain. dengan itu aja yang di Kotak itu. Kotaknya itu. Itu pertama kali saya untuk yang kemarin Sirnas itu baru pertama kali saya mengikuti hakim servis menggunakan itu. Itu baru saya pertama kali. Berarti di Sirnas ada service judge. Di Sirnas ada service judge, itu wajib karena levelnya sudah nasional dan juga biar tertib juga sih. Biar tertib juga. Itu sebenarnya yang salah satu dalam sebuah pertandingan hal yang tersulit menurut saya itu servis. Karena apalagi pada saat pandangan wasit di atas itu belum tentu yang di pemain yang ada di bawah itu sejajar, itu belum tentu. Entah itu ketinggian kan Kita ngeliatnya tinggi seperti mereka Iya. iya, apalagi sebenarnya lebih menguntungkan tuh maaf ya, saya lebih menguntungkan tuh pemain-pemain yang pendek. Karena dia diangkat bisa di ketinggian nggak ada. Karena kalau misalnya ketinggian nggak ada ketentuan itu, itu paling seorang wasit bisa menyatakan itu tinggi enggaknya dari sini, dari siku ini. Oh, di atas siku berarti. Pokoknya di atas ini. Oh, di sini. Di atas lengan tangan ini, udah sini. Kalau misalnya di atas lebih dari sini, Itu baru di atas. Oh, berarti dari sikunya sini berarti. harus Agak, jeli berarti. iya betul, Harus jeli jeli ya betul. berarti. Apalagi kalau misalnya pemain lebih gampang itu di depannya ada sponsor. Oh ya. Oh, Nah, iya. itu Ngecoh ya. dari sponsor. Oh ini Udah lewat atau belum? udah lihat. Ada gunanya juga. Ada gunanya juga, sponsor ada gunanya juga. Wah. Jadi bisa melihat, oh ini hakim servisnya lebih enggak? Iya. Terus untuk kaki, kalau kaki kan udah biasa, cuma dia menginjak kaki, jaga atau enggak. Terus servisnya benar atau enggak. Itu aja sih. Terus yang kemarin yang viral, ngerti nggak? Pada saat yang di ada Remes COVID-nya itu di ya? Remes, Oh iya. Itu gimana, Mas? itu kabar yang saya tahu, yang saya dengar, itu kan menang dia. Iya, menang. Tapi pada saat pertandingan selanjutnya disarankan untuk ofisialnya tidak lanjut. Oh, oke. Mengundurkan Karena diri, Bro. ya setahu saya karena itu bisa dikatakan tindakan yang dikatakan curang. Iya sih. Itu apalagi itu udah tersorot kamera belakang ya. Iya. Itu jelas Kamera, banget. ya. Tangan di belakang meremas shuttle. Wah. Sampai bengkok parah itu. Iya tuh. Nah itu sebenarnya wasit juga nggak bisa disalahkan karena pandangan wasit kan dia posisinya di belakang. Jadi nggak tahu. Iya. Ya, wasit nggak tahu. Apalagi juga hakim garis, hakim servis. Kan kebetulan ada hakim servis tuh. Iya. Nah itu kan kebetulan juga nggak bisa melihat. Iya sih. Mungkin kalau misalnya bisa membantu itu hakim Garis. garis. Mungkin nggak bisa berarti membantu kayak gitu. Bisa tapi tidak secara maksudnya tidak secara langsung ya karena hakim garis kan sinyal cuma 3 masuk, out sama yang sighted nggak kelihatan. Kalau misalnya bisa mengontak dengan wasit mungkin bisa. Entah itu pertandingannya diulang atau langsung dikasih kartu karena bisa merusak shuttle. Itu bisa langsung kartu merah atau nggak bisa langsung diskualifikasi. Ilmu banget. Keras berarti. Keras memang itu karena bisa dikatakan itu kecurangan yang fatal gitu. Iya. Apalagi udah tersorot kamera, udah langsung viral, Ada buktinya. ada buktinya. Ya alhamdulillah Video ulang. kemarin tuh nggak salah dari klub Eksis kalau nggak salah. Oh, Rex. Iya. Eksis, kalau Ingat tuh nggak dari salah. Eksis sih. Ya. Itu juga lumayan klub besar Iya. dan juga klub yang bagus Punya nama, punya nama di Iya. Indonesia karena official juga nggak mau ambil resiko. Jadi Ya udah pemain ini mundur aja, mundur. diminta mundur. Itu kabar yang saya tahu ya. Iya, Takutnya nanti netizen atau viewers yang wah ini maksudnya hakimnya gimana nih? Itu yang info yang saya terakhir tahu ya. Itu Oke. official sebenarnya bagus juga sih sebenarnya. Tegas juga sebenarnya. Iya sih. Emang bener. Gitu. Aku mulai kepo lagi nih Jrul. Kan kadang kan kepo terus nih kan kadang di permainan kan ada kontroversial ya. Betul. Nah, gimana sih PBSI mendukung wasit ataupun hakim garis pada saat situasi kontroversial? Mungkin kayak protes yang berlebihan ataupun ada perdebatan setelah match.
Kalau misalnya perdebatan setelah match itu sebenarnya wajar ya. Apalagi official tidak puas dengan keputusan atau wasit yang diberikan. Ya mau gimana? Balik lagi, wasit adalah manusia biasa. Iya. Pasti punya kesalahan. Mau nggak mau kalau misalnya memang wasit melakukan kesalahan pada saat itu atau pada saat setelah pertandingan, ya mau nggak mau kita harus minta maaf dan mengakui. Apabila kalau misalnya ada miss, pasti yang nge-backup di belakang pasti referee. Itu pasti. Terus untuk kontroversi ya wajar lah, namanya juga pertandingan pasti ada kontroversi. Nggak mesti di cabur badminton. Iya. Di semua cabur mungkin olahraga terutama sebenarnya wasit juga berusaha untuk adil, tapi gimana caranya mungkin sedikit keluput atau terlewat karena perbuatan kontroversi tersebut, entah itu provokasi dari player atau official, biasa mungkin itu udah biasa. Tapi gimana caranya menenangkan dan berusaha untuk tetap netral, tidak memihak satu yang lain dan tidak memihak satu yang lain. Atau mungkin apabila memang wasit tersebut memang melakukan kesalahan yang fatal, mungkin pada saat event tersebut wasit tersebut di-rest pada saat event tersebut. Misalnya ada 3 hari nih, ada 4 hari. Di hari kedua wasit ini melakukan kesalahan yang fatal. Akhirnya official tidak puas dengan keputusan tersebut. Bisa aja mungkin referee atau pimpinan pertandingan bisa mereskan wasit tersebut, mengganti sampai akhir, sampai event tersebut. Mungkin bisa wasit tersebut bisa diganti dengan wasit yang lain. Terus event berikutnya masih bisa, tapi sudah maksudnya masih tergantung dari kebijakan dari masing-masing referee atau pemprov atau pemkap tersebut bisa memimpin pertandingan tersebut atau enggak, yang lain, event-event yang lain. Mungkin pada saat event tersebut mungkin direskan. Tapi kalau misalnya event yang lain itu tergantung kebijakan masing-masing. PBSI bisa melanjutkan atau bisa diistirahatkan terlebih dahulu atau bisa melanjutkan lagi. Terserah, dari semua tuh kebijakan masing-masing juga dari organisasi PBSI. Betul banget. Itu sih sebenarnya. Berarti wasit juga bisa di-rest ya? Bisa. Istilahnya Dicadangin dulu biar netral pikirannya. Biar tenang dulu lah. Biar dulu kepikiran terus. Iya, biar kepikiran terus lah. Terus tapi kayaknya ini mau break dulu aja dulu. Iya, kayaknya kita udah lumayan banyak ya mengulik terkait mulai dari pengalaman dan sebagainya lah, yuk. Betul banget, Jurul. Mungkin karena pasti teman-teman yang nonton juga pada kepo, tapi kita akan break dulu ya. Sementara dulu. Iya. Mungkin buat segmen berikutnya tunggu saja. Iya, tunggu saja. Tetap tonton. Jangan nonton yang lain, nonton ini aja. Karena mendapatkan insight yang sangat menarik nih, apalagi dari wasit nasional. Keren banget. Belum. Baru provinsi. Oh iya, aku Pak. Baru provinsi. Baru provinsi. Iya. Belum. Maksudnya dalam pertandingannya Iya, betul banget. Oke, kita break dulu. Set. Oke, welcome back nih pemirsa UABeters yang menantikan podcast kelanjutannya ya. Betul banget, Bro. Kita udah break tadi, udah istirahat sejenak. Terus sekarang kita akan melanjutkan nih bincang dan obrol santai dengan narasumber yang istimewa ini. Ya. Benar. Kenapa ya? Gak tahu, kayaknya dehidrasi deh. Waduh. Aku juga agak kering sih, yo, karena akhir-akhir ini sih Malang panas banget. Iya, panas banget Malang. Iya nggak sih, Mas? Panas banget ya. Jarang hujan Malang sekarang. Iya. Aduh. Apa ini? Aduh. Kayaknya seger ya. Kayaknya seger nih. Nipis madu nih. Wah. Oke, nipis madu minuman yang sangat
membikin orang yang sedang kehausan ataupun sedang dehidrasi itu menjadi fresh lagi nih tenggorokannya. Langsung seger nih. Iya. Mungkin kita minum ini aja kali ya. Yuk? Boleh sih. Tapi buat ini narasumber kita Iya, harus juga harus dong. juga sih. Coba dulu hasilnya. Dicoba dulu nggak sih Mas? Iya. Ini Mas. Iya. Oke. Ini yo. Seger Ini seger. Seger ini Mas. Seger banget. Iya, real. Seger banget ini. Real no fake Mas. Iya. Bareng nggak sih gue? Iya, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oh, wih. Ada suaranya gitu ya. Ada suaranya. Berarti ada sodanya nih ya? Iya, ada sodanya. tapi sodanya nggak terlalu kuat loh Mas. Masih enak lah buat dinikmati ya. Iya. Kita cobain kali ya? Warnanya unik ya? Iya. 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 Boleh coba nih. Boleh banget nih. Oke, Oh, langsung kita Oke. Ini bukan wine ya? Ini ada soda biasa. Iya, ini sudah biasa ya guys. Minum dulu guys. Seger banget. Asli. Seger kan? Gimana Mas Yudi? Seger Mas? Alhamdulillah. Seger nih. Jadi kebetulan sebelumnya saya kesini agak seret. Habis jauh dari Batu. Oh, dari batu. Panas-panas Seger ya. banget asli. Jauh ya dari Batu ya? Oke. Dan ini sangat recommended nipis madu buat dibawa ke mana saja. Bener banget nih guys. Langsung saja. Kalian bisa nih. Yoi. Beli di Makasih lah ya. tempat-tempat terdekat. Benar. Nipis Badu paling oke. Pak. Boleh nih dikirim ke rumah saya satu. Oh iya. OTW guys. Langsung aja ya. Apa namanya? Nipis madu, monggo silakan. Oh iya. Dikirim ke rumah saya. Iya. Langsung aja. Oke, karena kita udah seger lagi nih, udah semangat lagi buat diskusi nih Mas. Betul. Langsung aja kali ya. Yuk. Oke. Kita obrol lagi nih, obrol santai, relax untuk membahas seputar dunia perwasitan lagi Betul nih. banget. Nih lebih mendalam lagi nih. Oke, mungkin Rio apa yuk? Oke, aku mau tanya sih, Mas. Boleh, silakan. Kan wasit tuh kadang membawa barang-barang ya pada saat mau memimpin. Nah itu apa aja sih yang dibawa? Aku kepo banget sih pas melihat wasit tuh pas ke arah lapangan tuh kan biasanya membawa meja apa? Papan. Papan ya. Oh, itu gede. Iya gede. Gamat. Udah apa tekol meja? Ini dong. Gamat. Iya. Ya itu apakah papan dada aja atau ada yang lain ya? Mungkin Iya. boleh dijelasin. Yang Oke, wajib. untuk saya kebetulan ada 2 kartu di sini. Ada 2 kartu. Ini dari PBSI ya. Ini saya pasti sebelum untuk pertandingan itu pasti pulpen. Pulpen tuh harus ada 2, maksudnya bukan harus ada 2 ya, maksudnya setidaknya minimal 2 karena nanti apabila satunya nggak bisa nyala, nggak bisa ini dipakai, mungkin bisa satunya lagi. Ini ya pulpen. Terus untuk ya selanjutnya itu ada kartu ada koin dulu. Koin itu untuk menentukan datang nggak? Ini merah, ini putih. Biasanya itu warnanya pasti berbeda. Untuk menentukan biasanya yang salah satu pihak servis atau penerima itu biasanya pakai ini. Biasanya di dulu. Ini yang kedua yang koin ya. Selanjutnya biasanya kartu. Ini ada di sini ada kartu kuning. Ini ya. Ada logonya BBS ini. Resmi. Saya ya artinya. Ada kuning, ada merah. Nih. Terus selanjutnya ada istilahnya penggaris. Ini ya hitam dulu ya. Ini yang hitam. Nanti kalau misalnya untuk kebutuhannya, untuk fungsi-fungsinya nanti bisa saya jelaskan secara singkat. Ini penggaris. Ini ada angka-angkanya. Itu gunanya biasanya ketentuannya di apa? Nama itu kan sebenarnya kan nama wajib. Itu ada ketentuannya tersendiri. Oh. Oke. Apa tingginya berapa? Tingginya berapa? Kalau misalnya ketentuan nama itu 6 sampai 10 cm. Sebenarnya dikhususkan untuk apabila nama itu wajib ya sebenarnya buat penam. Apapun nama. Nama wajib biar kita tahu kan pemain ini Iya, siapa, siapa. pemain ini siapa. Kalau yang bawahnya itu untuk klub atau asal biasanya Indonesia, Malaysia, Korea, Singapura itu biasanya di bawahnya nama. Kalau misalnya di lokal itu klub biasanya PB-nya masing-masing. Iya. Itu bukan minimal ya, maksimal 5 cm. Ini makanya penting untuk dipersiapkan. Terus selanjutnya ini yang kartu yang tadi ya, kartu merah, kartu kuning.
itu sebenarnya diperingatkan untuk para pemain yang kuning dulu ya. Yang kuning itu untuk pemain apabila melakukan pelanggaran itu di score sheet ditulisnya W itu warning. W itu warning. Bahasa Inggris ya. Iya. Itu untuk diperingatkan apabila pemain-pemain tersebut melakukan tindakan yang buruk, misal membanting raket, berteriak ke hadapan lawan, itu tidak boleh. Oh, taunting berarti enggak? Ya, taunting itu Tapi kalau nggak boleh. banding akhir pas sudah menang gitu, itu tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Oh. Karena itu merusak karpet, merusak atribut Lapangannya. itu. Kalau misalnya udah kena kartu kuning, bisa kena kartu merah. Kartu merah itu untuk poin kepada lawan. Tapi pada saat sudah game, wasit sudah mengatakan game, berarti pertandingan itu selesai. Itu memang tidak berpengaruh pada poin, tetapi bisa ditindaklanjutin pemain tersebut memang nakal atau memang ditandai ya, ditandai oleh organisasi PBSI untuk ya bermasalah. Terus kalau misalnya untuk hitam, ini kebetulan pernah, tapi bukan saya, di Malang itu pernah kejuaraan apa saya lupa, kalau nggak salah kejuaraan kota atau wali kota cup itu di tahun berapa ya, sebelum COVID. Itu 2019 kalau nggak salah. Itu pernah, saya lupa dari asalnya dari klub mana, itu pernah kena kartu merah, kartu hitam. Kebetulan wasitnya sekarang sudah wasit internasional. Sekarang yang pernah memberikan kartu itu asalnya dari Banyuwangi, bukan dari Malang. Dari Banyuwangi. Sekarang sudah Asia. Levelnya namanya kalau Mas Marki. Itu sudah pernah memberikan kartu hitam karena pemain tersebut dibilang, benar kata Mas, taunting terus satu yang lain, taunting. Membuat panas ya. Membuat panas, betul. Akhirnya mau nggak mau salah satu pemain harus di kartu merah, didiskualifikasi. Yang bisa memberikan kartu hitam sebenarnya referee. Ini dua kartu ini dibawa oleh wasit di kantong atau gimana. Tapi kalau misalnya kartu hitam ini dibawa sama referee. Jadi nggak sembarangan bisa keluar. Karena kartu hitam ini, tapi tetap kartu hitam ini yang mengeluarkan nanti wasit. Misalnya pemain A diskualifikasi, berlaku buruk karena apa? Tapi bisa nggak sih Mas kalau misalnya yang kena kartu merah dalam hal itu, kayak kedua pemainnya kena kartu merah? Bisa aja. Bisa ya? Bisa aja. Misalnya pemain ganda nih. Kalau misalnya pemain ganda kan satu paket udah. Iya. Pasti udah, kalau misalnya yang A kena kartu kuning, Pasangannya pasti kena. Kalau misalnya dia yang A kena kartu kuning nih, yang B malah provokasi lagi, ya udah. bisa langsung kartu merah berarti? Bisa langsung kartu merah. Jadi kalau ganda itu satu orang tuh mempengaruhi ya, kayak Ya, paket lah. Oh iya, paketnya. Makanya sekarang sangat diperketat banget yang untuk kartu ini. Kemarin di Sirnas yang saya pernah sekarang berkembang itu kartu kuning, kartu merah dan kartu hitam sekarang ada dendanya. Itu uang. Seingat saya itu kartu kuning itu 100.000, 100.000. Kalau misalnya kartu merah itu 300, kalau hitam itu berapa ya saya lupa. Karena kemarin diberlakukan karena apa? Karena ya benar, biar pemain-pemain tersebut tidak Ya enggak mulai Iya, kalau misalnya, tapi pada saat event-event lokal mungkin belum diperlakukan banyak karena ya di kota kan memang istilahnya belum mulai. Terus yang ditingkatkan kan bukan ditingkatkan, yang di apa namanya? Ya, bukan ditingkatkan, yang di istilahnya apa? Pendidikan kan, yang maksudnya pemain klub ini kalau di kota kabupaten itu masih pemainnya masih perlu dibina pembinaannya harus semakin. Kalau misalnya Sirnas kan memang pemain pemain terpilih. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan atau blunder juga dikatakan. Dan mungkin kalau misalnya dari klub itu tidak melunasi dendanya,
itu mungkin bisa di event selanjutnya bisa di blacklist dari klub tersebut. Itu Klubnya, karena yang dibayar kan yang bayar kan klub. Kan sama player kan pemain kan sama bawa klub kan. Nama klub. Makanya sekarang bagus sebenarnya PBSI lebih diperketat karena pemain bisa lebih disiplin, macam-macam. Ya, itu yang harus dibawa, wajib dibawa untuk pemain. Kalau misalnya baju biasanya kan kalau misalnya baju itu kan masing-masing event biasanya sudah ada dapat. Kalau misalnya celana emang udah wajib untuk kain hitam, itu wajib kain hitam. Kalau misalnya sekarang, kalau misalnya dulu sepatu itu yang penting hitam, tapi kalau sekarang terupdate lagi itu harus pantofel. Kalau misalnya dulu yang penting hitam, bebas hitam apa aja. Kalau misalnya sekarang pantofel lebih resmi gitu ya. Baju dimasukin mas. Karena biar kelihatan rapi. Ya. Tapi beda lagi kalau misalnya kemeja ya. Kalau kemeja tuh biasanya ada yang dikeluarin. Tergantung dapat kemeja itu paling enggak, biasanya kalau kemeja lengan panjang paling enggak ada dikeluarin. Tergantung masing-masing event sih. Ya. Oke, mendapatkan insight yang baru nih. Banyak ya. Bener Iya, banget. banyak banget ilmunya. Ilmu nih. Daging semua nih. Baru tahu juga ya ada ukuran nama gitu-gitu ya. Diukur. Banyak sih memang di bajunya beberapa logo itu sebenarnya ada catatannya ada sendiri, ada ukuran tersendiri. Nggak bisa sembarangan karena juga berpengaruh dengan, kalau misalnya di baju tuh sebenarnya kan cuma iklan kan. Iya, iklan. Karena itu juga TV, kebutuhan TV, karena TV juga mempunyai keterbatasan tersendiri. Bolehnya klub apa iklan-iklan apa ya di baju itu sekarang dibatasi oleh TV. Itu kebutuhan TV sebenarnya. Mantep banget ya, yo. Iya. Luar biasa nih teman-teman. Mungkin Minum lagi nih. Oh, boleh ya? Harus tahu ya. Iya, meninggalkan. Iya, maksudnya ya. Iya nih. Soalnya enak banget jeruk. ya bikin nagih ya. Iya, bikin lagi. Emang nyegerin dan bikin nagih sih nipis madu ini. Betul banget. Emang kurang ajar sih dia minumannya. Mengenakan. Iya, mengenakan. Terlalu ya? Iya, terlalu Mas. Terlaluan gitu. Oke nih Mas Yudi, aku mau nanya nih Mas. Iya. Kan setiap orang tuh pengen nih Mas punya lisensi resmi itu dari wasit sendiri. Nah itu Mas Yudi sendiri itu mendapatkan lisensinya itu pertama-tama itu di tahun berapa Mas? Saya lisensi kan ada jenjangnya. Iya. Sama kayak sepak bola itu mentok kan FIFA dari lisensi dari FIFA. Iya. Kalau misalnya badminton mentoknya itu tujuannya ke BWN. Jenjangnya itu dari Pemkot atau Pemkap masing-masing kota, terus lanjut lagi provinsi, lanjut lagi ke nasional B atau nasional A, terus benua Asia, Afrika ataupun Eropa itu beda lagi, baru ke BWN. Agak panjang ya. Iya, Panjang banget kalau di tengah ya. Panjang. Kalau misalnya BWF yang setahu saya di Jawa Timur itu ada 2 orang. Pak Tommy itu BWF sama Bulian. Itu BWF. Cewek. Wow, Yang cewek itu seorang guru SD atau SMP saya lupa. Kalau misalnya Pak Tommy itu ya udah, Pak Tommy ya memang udah tekuni dari awal. Kalau misalnya kota, saya di tahun 2017 ini alhamdulillah kebetulan yang saya dapatkan 2017 yang mengadakan yang membuat itu Universitas Brawijaya, UKM Badminton Brawijaya yang kerjasama dengan PBSI itu tahun 2017. Iya. Itu sekarang terus apa? Iya. Brawijaya kerjasama dengan PBSI BSI. Kota Malang. Alhamdulillah dipercaya
Kota. Ini kota Ini pada saat ini kota. pada tahun tersebut. Kalau misalnya untuk yang provinsi itu sebenarnya so file belum saya print kayak gini itu di tahun 2023. 2023. Baru-baru ini ya. Baru-baru. Berarti pada saat 2023 itu naik ke wasit provinsi. Tapi kalau misalnya ada kejuaraan di Jawa Timur itu kemungkinan saya menjadi hakim garis karena belum levelnya saya provinsi yang ada kejuaraan di internasional di Jawa Timur itu menjadi wasit dengan bisa karena levelnya belum sampai ke sana. Tuh, banget yuk. Betul banget saya banyak sekali tadi ya. Ada buktinya ya. Ada buktinya. Iya. Iya, buat orang percaya ya. Netizen biasanya kan nggak percaya kalau Iya, buktinya. udah pasti uang di bodong. Tambahan ini yang Oh, pasnya semua Mas? Iya. Keluar semua aja Mas. 2022 Indonesia Master sama Indonesia Master sama IC. Yang kemarin 2022 ya, berarti 2022 ada dua kali itu beruntun. 11 sampai 23. Kita diberi jeda cuma sehari. Wow. Kita waktu di Boston? Iya. Nah, itu lah. Race-nya 1 hari doang tuh, Iya, Pak. Istirahat ya. Satu hari. Itu alhamdulillah di Platinum kalau nggak salah. Di Platinum ya, ada tempatnya. Di Platinum Malang, alhamdulillah Malang dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Kalau tahun ini saya kurang tahu di mana. Terus ini yang terakhir banget. Ini nggak tahu mungkin ini sekarang ada atau enggak, kayaknya nggak ada. Ini Liga Mahasiswa 5 guys. Ini saya diberi amanat menjadi hakim garis. Sebelum saya masuk provinsi. Jadi di UIN 5. Nah itu. Bergengsi mahasiswa. Ya. 5. Itu hype-nya untuk mahasiswa, atlet mahasiswa. Di 5 ya. Liga mahasiswa saling jontok-jontokan karena atlet sudah benar-benar luar biasa yang mengadakan. Keren sih. banget yuk. Udah itu ya, sirkuitnya udah internasional dan sebagainya ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin aku kepo lagi nih, Mas. Gitu. Kan jadi wasit itu harus ada mentalnya. Nah, itu apa sih persiapannya Mas Yudi buat nyiapin mental dan fisik sebelum memimpin pertandingan itu? Kalau misalnya event ya, biasanya ini untuk saya sendiri ya, 1 hari sebelum hari H itu kan ada technical meeting. Iya. Sebelum technical meeting, bisa 1 hari sebelum hari H itu saya buka-buka peraturan dulu. Maksudnya untuk merefresh apa aja yang harus diingat. Peraturan-peraturan kan banyak banget. Iya. Itu bisa dikatakan satu buku lumayan itu beberapa halaman gitu. Itu refresh dulu sebelum hari H pada saat event berlangsung. Itu biar kita mengingat kembali sih peraturan-peraturan. Terus kalau misalnya mental, mungkin bukan mental lah, lebih ke PD ya, maksudnya biar nggak demam panggung. Iya. Itu sebenarnya untuk saya sendiri biasanya 1 jam atau 30 menit sebelum pertandingan ataupun event itu berlangsung, biasanya saya udah ada di tempat, ada di gor, biar kita langsung biar saya lihat suasana, kita mencoba kursi wasit pada saat di atas kayak gimana, kondisinya seperti apa, mempersiapkan lapangan gitu sih, biar kita juga nggak nervous pada saat mulai pertandingan, biar kita juga nggak tegang pada saat memimpin suatu untuk ya sama tahu pertandingan itu sih. TM Kalau sudah TM juga orang penting ya. ya Oke, mungkin aku masuk ke pertanyaan last question ya Mas. boleh. Wah, udah mulai akhir aja, berapa menit ini? Karena mungkin kita udah banyak banget tadi ngomongin.
sampai dari semua iya, sampai Nggak kerasa, dalam Iya, dalam banget itu. udah kemana itu ya masuk kita ya. Oke nih Mas, mungkin kita masuk ke zaman sekarang aja nih Mas. Iya. Kan sekarang era teknologi nih Mas. Iya. Kita tahu kan teknologi itu makin berkembang ya. Nah, bagaimana Mas Yudi nih melihat peran wasit itu di era digital? Terutama kan adanya teknologi seperti kalau di bola kan ada VAR. Ya. Kalau yang di badminton kan ada challenge gitu-gitu. Nah, Iya. bagaimana menurut Mas Yudi? Ya, tanggapannya. Kalau untuk challenge itu kan keputusan yang menurut pemain ambigu karena keputusan hakim garis itu entah itu benar atau salah. Karena menurut player, menurut pemain itu salah. Iya. Itu boleh dilakukan ada kesempatannya itu maksimal 2 kali. Iya, Pada saat entah satu game atau satu pertandingan ya, saya lupa di peraturan itu ada. Itu kalau misalnya berhasil itu 2 kesempatan masih ada. Tapi kalau misalnya satu udah nggak berhasil, unsuccessful, berarti udah 1 kesempatan hilang. Berarti kurang 1 kesempatan lagi. Kalau itu salah ya. Kalau misalnya itu challenge-nya itu udah benar, ya udah berarti masih ada kesempatan 2. Kalau dia terus berarti ya tetap terus. Itu kalau dari challenge itu namanya mata kolam. Hawkeye. Iya. Itu sebenarnya kan yang Pertama kali di olahraga kan yang pertama kali badminton. Baru bola. Oh, berarti pencetusnya. Iya. Kawan. Bola, bulu tangkis dan tenis. Oh iya. Tenis juga. Tenis itu juga ada Hawkeye. Itu sebenarnya lebih ketat sih, Bro. Itu hanya beberapa. Itu internasional aja yang diberlakukan ya. Biasanya pada saat semifinal ataupun final. Biasanya ya yang saya tahu itu karena itu alatnya juga lumayan mahal. Itu satu lapangan bisa, yang saya tahu ya, satu lapangan itu bisa mencapai 15 atau 20. Satu lapangan aja. Lapangan. Lalu itu ada berapa lapangan? Ada bonus berarti kalau sebelum semifinal. Iya. Kasihan juga yang mengatik kamera itu. Wah, iya. Betul sih. Itu kasihan. Kan baru ini itu mau juga. Iya. Ya lapangan 1 dulu, lapangan 3 lah. Dua ini. Gelap dari Aduh. Itu sebenarnya kalau misalnya hoki itu ada juga misalnya pada saat satu jatuh hakim garis mengatakan out tapi ada challenge in, itu keputusan ya wes keputusan di Hawkeye. Tapi kalau misalnya wasit sudah memberikan koreksi itu di dalam, Hawkeye tidak berlaku. Oh berarti nggak usah challenge lagi dari pemain. Ya, udah dikoreksi dari wasit. Karena keputusan itu jadi kayak kalau misalnya gitu berarti ada dua keputusan. Kalau misalnya pertama keputusan wasit, yang kedua itu keputusan dari Hawkeye. Karena memang ya wes keputusan itu ya satu. Iya. Itu antara wasit atau bukan keputusan Hawkeye, maksudnya keputusan karena sudah ada yang diambil dari karena ada buktinya. Kalau misalnya langsung keputusan koreksi dari wasit, berarti kan wasit benar-benar melihat satunya di mana, jatuhnya di mana. Itu sih sebenarnya tuh oke. Tapi biasanya kan kalau mau ngajuin challenge itu minta dulu kan Mas, kayak challenge gitu. Ya biasanya pemain tuh minta. Tapi bisa ditolak gitu loh. Bisa ditolak gitu, bisa tolak. Ya yang saya bilang kalau misalnya sudah keputusan wasit udah koreksi, udah ya Mas. Jadi Hawkeye itu udah nggak bisa diberlaku. Dan juga wasit juga bisa membedakan tangan kanan yang apa namanya yang meminta ataupun yang kiri. Kalau misalnya yang kiri itu apa yang keputusan challenge itu yang kiri. Kalau yang kanan beda lagi. Oh beda. Baru tahu kan? Baru tahu ya. Kalau yang kiri itu challenge, kalau yang kanan itu panggilan referee. Untuk referee misalnya medis, apa? Entah itu medis, bukan untuk referee penanganannya karena pemain tidak kuat untuk berlanjut, mungkin retire, retire. Terus pemainnya karena apa? Karena ada protes ya. Bisa itu berbeda karena yang kanan dari segi wasit. Ya dari segi wasit. Kalau misalnya yang kanan itu untuk referee,
yang kiri itu untuk Mungkin udah dibikin. Maksudnya kan Mas tadi mungkin Mas Fajrul nanya kayak kalau pemain juga harus angkat. Itu bebas. Kalau dari bebas kalau misalnya pemain juga. kalau pemain bebas. Nah, Oh, pemainnya bebas. Berarti itu wasitnya. Ini dari materi wasit. biar referee atau pemimpin Di luar. pertandingan mengerti yang kanan itu Iya. apa yang kiri apa, biar membedakan. Di peraturan juga ada yang kanan itu apa, yang kiri itu apa. Penting itu peraturan Ah. dibaca namanya. Iya, makanya itu peraturan benar-benar harus diterapkan agar official dan pemain itu juga ngerti. Oh ternyata main olahraga badminton olahraga nggak sembarangan. Gitu. Sebenarnya simpel, cuma gimana caranya para pemain atau official juga pernah iya apa terus diterapkan dibuat ya wes ikutin aja. Betul. Tapi kita juga wasit juga jangan semena-mena karena peraturan. Iya. Itu sih Oke. panjang ya itu dia. Panjang banget. Daging Iya, daging lagi. Iya. Itu baru. Kayaknya dari tadi kita pembahasannya daging terus ya. Iya, daging terus. Oke, Luar next biasa. question ya. Iya. Aku mau tahu nih harapannya Mas Yudi buat terhadap dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas wasit di Indonesia. Oh iya, mungkin kayak Mas Yudi bisa harapan apa gitu Iya dari. buat pemerintah buat Iya. bulu tangkis Eh, bulu tangkis. Pengkotnya atau dari Ah. Pemprov. Kalau Pemkot sama Pemprov mungkin sudah menurut saya sudah cukup baik, apalagi dari segi pewasitan, dari organisasi PBSI semakin berkembang, ilmunya semakin berkembang juga, peraturan semakin berkembang, trik-trik pemain gimana caranya kita untuk menanggulangi peraturan bisa dikembangkan. Apalagi sekarang pemain juga semakin pintar. Iya. Gimana pemain semakin pintar ya kita juga harus semakin pintar. Iya. Itu peraturan kalau misalnya pemerintah kayaknya cukup didukung aja. Yang penting harus diawasi juga agar pemain pelatih ofisialnya termasuk wasit, referee dan sebagainya itu juga harus semakin didukung. Klub-klub semakin pembinaannya semakin kuat, semakin rajin. Sekarang juga banyak pelatih Iya. yang dilirik oleh negara-negara lain. Iya. Apalagi di Indonesia kemarin si tenaga api Iya. Malaysia juga sekarang juga banyak. Kemarin kalau nggak salah, kalau bisa teman-teman ingat Anggi ya, dia melatih di Cina. Itu mantan atlet juga di Brawijaya. Dan juga teman-teman yang lain, Mas Andre sekarang melatih di India. Wah, jauh. Jauh, banyak kan teman-teman atlet ini sebenarnya pintar, berkembang. Jadi bahasanya sebenarnya bahasanya tetap biasa, bahasa umum, bahasa Inggris. Jadi semakin banyak negara lain yang tertarik dengan pelatih di Indonesia karena bulu tangkis itu apa istilahnya, matanya Indonesia tuh badminton semuanya banyak kan di Indonesia. Iya sih. Itu setuju. Termasuk yang diunggulkan gitu. Iya, diunggulkan dari tahun ke tahun masih diunggulkan. Itu sih. Kayak ditakutin lah ibaratnya Ya, gitu. Nggak dipandang. disegani lah. Iya, disegani. Iya, disegani. Apalagi kayak olimpiade kan biasanya. Ya, Thomas Uber yang paling Iya. Sudirman Sudirman. itu. Makanya pelatih di Indonesia sekarang banyak diincar. Naturalisasi. Naturalisasi. Boleh. Itu sih. Oke. Iya. Mungkin sekian ya buat podcast kita kali ini. Tapi sebelum itu nih Mas, Betul. aku ada sedikit mengganjal lagi nih sebenarnya. Ada satu lagi Mas. Apa itu? Apa dulu? Eh, kan di UB terakhir kan tadi yang pelatihan dari resmi PBSI-nya 2017 nih.
Iya, kalau saya UB Yang kerja sama di dengan UABT. PBSI. Iya. Kalau itu biasanya emang dari PBS ini langsung mau ke UB atau kita Iya, kitanya. Dari UABT. oh Dari UABT mengajukan. mengajukan kerjasama dengan PBSI, nanti gimana prosesnya, persyaratan kayak gimana, nanti bisa disaling sinkronisasi, nanti kerjasamanya seperti apa, ya wes bisa mengadakan langsung. Mungkin tahun depan bisa menyelenggarakan, Iya. boleh silakan. Oke, siap. Bisa Rio mau katanya mau jadi wasit katanya Mas. Mungkin dari Boleh, Wasit resmi itu katanya Mas. siap. Nanti saya bimbing insya Allah. Yang bukan saya sih, bukan saya aja sih, mungkin ya banyak teman-teman yang lain yang di belakang saya nanti bakal membimbing juga. Mantap nih. Nggak ada orang tadi ya? Rio nggak ada ya sini? Ini Rio? Oh iya. Iya. Oh siap, oh ya. Iya, iya. Jadi siap berarti lo jadi wasitnya? Siap. Dia jadi wasit siap yuk? siap. Belajar lagi, belajar. Iya, Iya, makanya latihan dulu. Iya, betul banget. Oke, tak terasa kita udah cukup lama nih. Iya. Iya. Panjang Nggak banget. nggak kerasa ya? Nggak terasa. Emang Mas kalau obrolannya itu obrolan soal Semakin nyaman, iya. semakin ya. Kita kan ngalir aja Iya, ya, ngalir Mas. aja. Benar. Semakin daging semakin nyaman. Iya, Betul betul banget. Karena ada konteksnya itu di Iya. belakang. Iya. Oke, mungkin dari kami ingin ngucapin terima kasih banyak nih buat tamu kita yang sangat spesial nih, Mas Yudi. Udah berkenan lah jadi Iya. narasumber kita di Betul podcast banget. kita yang kedua ini. Mau bagi pengalamannya menjadi wasit. Benar sekali. Yang dimana cerita wawasannya luar biasa ya. Iya, daging semua nih. Ya baru levelnya kecil lah. Belum sampai tinggi banget belum. Itu Ya semoga nanti bisa lebih Iya, tinggi. amin, amin. Bahkan bisa Amin. jadi iya, wasit Amin. internasional. Oke. Mungkin dari Mas Yudi ada kayak closing statement gitu atau kayak kata-kata motivasi lah. Iya. Kalau untuk saya jangan pernah berputus asa. Peraturan semakin berkembang, harus bisa dari diri sendiri, harus bisa mengupgrade diri sendiri. Itu peraturan selalu ditegakkan. Pembinaan apalagi yang saya tekankan itu pembinaan untuk teman wasit, kalau misalnya dari wasit sendiri. Terus untuk pemain itu sendiri harus dibinakan, terus dari masing-masing klub. Itu sih harapannya. Jadi wasit perlu upgrade diri. Iya. Kalau untuk wasit. Oke. Oke, itu motivasi yang sangat mendalam sekali ya. Oke, terima kasih buat para penonton WABT Talk Iya Volume nih, 2 penonton ini. nih. Karena ya ini bermanfaat banget tuh ini Banget. pembicaraan kita nih, dan tidak lupa juga buat Nipis Madu yang sudah menemani kita Nipis dari Madu. awal dan akhir. Iya, nipis madu, minuman Menyegarkan, yang sangat guys. menyegarkan, guys. Betul banget. Ditunggu ya, satu keratnya ya. Oke, tak terasa buat sobat WABT yang menonton dari tadi, kita Betul udah tiba banget. di ujung ya. Di ujung banget nih. Oke, mungkin Nggak kerasa ya? iya nggak kerasa. Iya. Kita udah di ujung. Mungkin nanti nggak tahu, pasti teman-teman juga pada kepo apakah ada episode berikutnya. Ya, ada Vol 3 Iya, Vol atau- 3. Siapa narasumbernya kita nggak tahu ya. Tetap Oke. stay tune aja. Betul. Jangan lupa. Oke, jangan lupa. 19 ada Porprov di Kabupaten Malang. Di Oh, Malang. iya. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau menyaksikan, monggo silakan. Oke. Itu. Meramaikan meramaikan Porprov Jawa Timur. Benar. Bener banget. Pencinta tuh, Dukung pencinta. masing-masing kota dan Siap. kabupaten masing-masing. Silakan datang, teman-teman. Iya. Tanggal 19 ya, diingat, Ingat, dicatat. Ditandain di kalender Google ya, ditandain. Oke. Merah itu. Iya. Oke. Oke, Nio. Mungkin sekian dari kita. Iya. Kami dari UABT 2025. Sinergi untuk prestasi. Bye bye. Bye bye semuanya. Oke, thank you.